Shalom. Iya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Memvel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Iya, di layar kalian sekarang sudah tertera berbagai kontak saya dari Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Silakan dihubungi jika memang ada hal yang sangat mendesak di luar dari kebutuhan kita di grup. Baik, semua video pembelajaran ada pada channel saya, Velias Lintengko. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Peserta didik yang saya kasihi, hari ini kita akan mulai masuk dalam materi bab 3 dengan judul Memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelum lanjut, kita literasi COVID-19 dulu ya. Sebelum kalian keluar, bahkan sesudah kalian keluar dari rumah atau dari mana saja kalian, silakan wash your hands ya, mencuci tangan kalian. Kemudian ketika kalian berada di luar rumah, berada di suatu tempat umum, don't touch your face, jangan menyentuh wajah kalian, mata, hidung, dan mulut. Dan dalam keadaan saat ini, kiranya kalian tetap berada di rumah. Jika memang berkepentingan dan mengharuskan kalian untuk keluar dan meninggalkan rumah, silakan memakai masker. Mari bersama-sama kita lawan COVID-19. Percaya, pasti bisa. Tuhan Yesus akan melindungi kita semua. Iya, peserta didik, sebelum kita lanjut pada materi kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada saat ini kami semua boleh berjumpa kembali walaupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Tuhan berkati kami yang telah siap untuk belajar saat ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami tetap sehat dan kuat. Apa yang kami pelajari hari ini Tuhan menjadi bekal kami untuk masa depan nantinya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar saat ini. Haleluya. Amin. Iya, peserta didik, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Peserta didik dapat menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Keempat, peserta didik dapat mulai mempraktikkan hidup tidak khawatir dan tidak berputus asa. Kita literasi dulu ya. Silakan peserta didik membuka Alkitabnya, Matius 6 ayat 25 sampai 34, Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Ya, dan yang akan membaca adalah Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pernahkah kamu khawatir? Hal apa yang membuatmu khawatir? Ya, masa depan, ya. Sekolah, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kamu lakukan ketika rasa khawatir itu muncul dalam hati dan pikiranmu? Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika kalian mulai merasa khawatir akan berbagai persoalan dalam hidup ini? Apakah minum minuman beralkohol? Merokok? Stres? Depresi? Tertekan? Atau
kalian bisa-bisa sampai bunuh diri? Atau kalian datang berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, datang kepada Yesus yang selalu menenangkan hati, datang kepada Yesus yang selalu memberikan pertolongan. Iya. Baik, sekarang kita masuk dalam arti putus asa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan atau hilang harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah situasi di saat seseorang tidak ada solusi untuk menghadapi permasalahannya. Dengan kata lain, merasa tidak berguna. Orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan pada Allah, orang yang kurang percaya dan tidak menghargai hidupnya sebagai anugerah Allah. Manusia seringkali merasa khawatir dengan hidupnya. Saat ini kita sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang melakukan bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Wujud ketidakmampuan bisa beragam. Misalnya karena tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit, merasa tertekan dengan keadaan sekelilingnya, merasa depresi, khawatir dengan berbagai peristiwa dan proses kehidupan yang terjadi, sehingga bisa menyebabkan pikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Contoh, ya ini gambar siapa? Ini adalah Hitler, ya, pemimpin Jerman, Adolf Hitler. Pemimpin yang bengis, kasar, tidak pernah memiliki rasa damai dalam hidupnya. Ia selalu khawatir hingga akhirnya depresi dan bunuh diri. Kemudian, ya, ini adalah artis Korea. Ya, kita mungkin sering mendengar, ya, para artis-artis Korea yang sebagian akhir-akhir ini memilih untuk bunuh diri karena memiliki rasa khawatir yang berlebihan, sehingga mereka merasa tidak lagi mampu untuk melanjutkan hidup. Orang yang paling kasihan dalam hidup ini adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, karena pengharapan memampukan kita sabar sehingga menjauhkan dari pikiran yang macam-macam. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga ia tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Apakah memang kita berhak mengakhiri hidup ini? Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan bukan hak kita. Tuhan Yesus tidak menyukai sikap bunuh diri. Rasul Paulus menjadi teladan. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang adalah teladan dalam hidup orang percaya. Apa yang disampaikan oleh Paulus bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar dipraktekkan. Peserta didik boleh membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 28. Ada begitu banyak tekanan, tantangan, penderitaan, tetapi semuanya dapat dilewati oleh Paulus. Terbukti jika kita mempelajari pengalaman Rasul Paulus yang luar biasa.
dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Setelah menonton video pembelajaran ini, silakan dibaca ya Kisah Rasul Paulus. 3 pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Yang pertama, jangan khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Matius 6 ayat 25. Ya, ini adalah gambar burung. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung-burung yang tetap hidup karena makanan yang telah Tuhan sediakan. Ya, lihat bunga ini begitu indah. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Matius 6 ayat 29. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo, yaitu Raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya, tentu memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Namun keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini. Ya, kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Utamakanlah Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ketiga, jangan khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 34. Jangan pernah khawatir akan hari esok, karena Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya demi masa depannya dan keluarganya. Tidak ada gunanya kita bekerja dengan sangat keras tanpa mengindahkan istirahat dan makanan yang memiliki asupan gizi seimbang bila ternyata kita meninggal dalam usia relatif muda akibat penyakit yang kita derita. Biarlah kesusahan hari ini cukup untuk sehari, karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita dengan baik. Mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh putus asa? Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong.
yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, serahkanlah seluruh persoalan itu kepada Tuhan melalui doa dan minta pertolongan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa, karena Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Lihatlah Daud yang kecil mampu melawan dan mengalahkan Goliat atas pimpinan Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan jalan keluar. Keterbatasan manusia. Manusia memiliki keterbatasan. Ada seorang siswa SMP, ayahnya hanya seorang pegawai biasa di sebuah kantoran. Ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Suatu hari, anak ini meminta dibelikan sebuah HP iPhone seharga 35 juta. Apakah wajar seorang siswa SMP memiliki HP semahal itu? Cerita ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan manusia belum tentu merupakan hal yang dibutuhkannya. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusasaannya terhadap dirinya sendiri dan diri orang-orang lain di sekitarnya. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat. Manusia sering menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus ada pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan sesaat, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Kesimpulan, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Jika kita hidup dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan dalam hidup, ingat janji-janjinya dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat, maka kita tidak mempunyai waktu lagi untuk khawatir dan putus asa. Tugas 1, ya, silakan mengamati lingkungan. Jadi memberikan kalian kesempatan hari ini, silakan menghubungi lewat chat, entah itu messenger, entah itu pesan atau WA dan lain sebagainya. Hubungi 3 temanmu. Apakah mereka pernah berputus asa? Apa penyebabnya? Apa saja yang mereka lakukan ketika putus asa? Dan apakah tindakan itu berhasil mengatasi keputusasaan mereka? Nah, pengamatan atau wawancara kalian itu kalian isi dalam tabel ini. Jadi silakan tulis namanya, kemudian penyebab putus asanya apa, hal yang harus dilakukan saat putus apa, di saat putus asa itu apa yang mereka lakukan. Kemudian yang mereka lakukan itu berhasil atau tidak. Ya, itu tugas 1. Tugas 2, menemukan janji Allah di Mazmur 21 sampai 30. Pertama, peserta didik diminta mencatat ayat-ayat, ya, 3 ayat saja ya, mana saja yang mencerminkan keputusasaan para penulis Mazmur pasal-pasal tersebut. Catatan tersebut diisikan di bawah kolom yang berlabel jempol atau tidak baik, jempol terbalik. Kedua, peserta didik juga diminta untuk mencatat ayat-ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki penulis Mazmur kepada Tuhan. Jadi dari Mazmur pasal 21 sampai 30.
Ayat-ayat ini diisikan di kolom dengan label jempol terbaik ya. Tugas 3, kalian membuat video pujian lagu Pelangi Kasih ya. Background dari lagu video pembelajaran ini. Jadi kalian rekam, kalian nyanyikan. Setelah kalian nyanyikan masih dalam posisi di dalam video ya, itu kalian sampaikan kesanmu ketika menyanyikan lagu Pelangi Kasih ya. Jadi di video tidak usah memikirkan suara kalian bagus atau tidak, tetapi lakukan saja tugas ini ya. Selesai tugas, evaluasi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Apa pesan yang Tuhan sampaikan tentang kekhawatiran? 2. Menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? 3. Mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? 4. Apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir dan putus asa? Ya, perhatian, tugas 1 itu dikerjakan hari ini ya. Seperti biasa, pengumpulan itu hari ini, itu mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kalian tuliskan, apa yang kalian kerjakan. Kemudian tugas 2 dikerjakan pada pertemuan berikut tanggal 15 September 2020. Tugas 3 dikerjakan pada tanggal 22 September 2020. Tugas 4 atau evaluasi itu dikerjakan pada tanggal 29 September 2020. Nah, ini sekali lagi perhatian ya, bagi yang sama sekali belum mengumpulkan tugas bab 1 dan 2 serta belum mengikuti ulangan agar segera dikumpulkan. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Kami sudah boleh mengikuti dan mempelajari video pembelajaran. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memberkati kehidupan kami, kecerdasan, kekuatan, kesehatan Tuhan tambahkan, sehingga benar-benar apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, benar-benar dapat kami simpan, dapat kami pakai untuk bekal kami dalam masa depan kami yang akan datang. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, dalam nama Yesus ini kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat belajar ya. Kiranya kita semua tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.